kita akan belajar mengenai diagram sekuensial. Format diagram sekuensial seperti ini, yaitu ada input atau syarat, lalu output, kemudian input atau syarat, lalu output, dan begitu seterusnya, sampai terakhir digunakan untuk reset. Lalu, untuk dapat membuat diagram sekuensial, tentu saja kita harus mengetahui identifikasi mana yang input, mana yang output. Yang dapat dikategorikan sebagai input antara lain tombol, atau limit switch, atau sensor-sensor yang lain. Untuk output, diantaranya adalah timer, atau lampu, atau solenoid, atau motor. Itu dapat dikategorikan sebagai output. Selanjutnya kita akan melihat dari format pada diagram ladder atau diagram tangganya. Ini adalah format diagram ladder untuk sequential diagram atau diagram sekuensial. Yang di atas ini itu digunakan untuk input dan proses. Kita lihat inputnya biasanya ditaruh di sini di dalam latchingan, khusus untuk terakhir nanti tanpa latchingan. Input di sini misal adalah tombol start dan ada syarat 1. Syaratnya dapat berupa limit switch, dapat berupa sensor, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian untuk yang ini kita dapat mengkopinya atau mengiterasinya beberapa kali sejauh dibutuhkan sesuai dengan diagram sekuensialnya. Kemudian kita memisahkan untuk output menjadi yang paling belakang atau di paling bawah di sini. Ini adalah khusus untuk output sehingga kita lebih mudah untuk troubleshooting-nya. Lalu kita lihat dari diagram yang tadi. Ini kita lihat lebih detail. Ini adalah formatnya, format untuk diagram ladder dari diagram sekuensial. Kita lihat di sini bahwa ada kontak NO yang menjadi syarat untuk coil selanjutnya, yaitu K1 ini merupakan disyaratkan dari coil sebelumnya. Kita lihat di sini juga ada K2 yang berasal dari coil sebelumnya. Sedangkan kontak K3 di sini adalah normally close. Normally close ini yang paling terakhir diperoleh dari relay coil yang paling terakhir, yaitu sekuensial yang paling terakhir. K3 ini berarti kalau kita lihat di sini, itu berasal dari relay yang ada di sini. Begitu. K3 ini pasti relay terakhir yang digunakan untuk mereset semua sistemnya. Ini close-nya. Oh ya, untuk output di sini kita bisa menempatkan NO, kontak NO, kontak NC sesuai dengan kebutuhan kita. Misal untuk timer diaktifkan oleh K2 di sini, maka di sini K2 diberi. Kalau NC tidak dibutuhkan ya tidak apa-apa, berarti dihapus saja. Maka di sini tidak saya jelaskan lebih jauh. Kemudian untuk contoh soalnya seperti ini. Saat tombol start ditekan, maka 5 detik kemudian lampu L1 akan menyala. Setelah lampu L1 menyala, 10 detik kemudian lampu L2 akan menyala. Setelah L2 menyala, 3 detik kemudian L1 dan L2 akan mati. Maka kita buat yang pertama seperti ini. Saat tombol start ditekan, maka timer akan aktif. Timer 1 yang akan menghitung 5 detik. 5 detik kemudian, delay 5 detik. 5 detik kemudian, maka yang menyala adalah timer 2 dan lampu 1 akan menyala. Timer 2 dan lampu 1 akan menyala. Kemudian setelah itu, setelah timer 2 aktif, maka dia akan menghitung 10 detik.
akan menghitung 10 detik. Apa yang terjadi setelah 10 detik? Maka L2 akan menyala dan akan mulai menghitung timer 3 untuk menghitung 3 detik. Setelah itu akan ada delay 3 detik, kemudian di reset. Nah, kalau kita lihat, kalau diagram sekuensial ini kita terjemahkan menjadi diagram ladder, bentuknya akan menjadi seperti ini. Start, kita masukkan di sini. Kemudian kita ambil di sini NC dari paling terakhir. Misal di sini adalah K0, maka K0 digunakan untuk meleceng. Setelah itu, K0 digunakan untuk apa? Start akan mengaktifkan timer. Kita lihat timer di sini, timer 1. Diaktifkan oleh relay kontak dari relay K0. Kemudian setelah aktif timer 1 delay 5 detik, maka yang akan menyala adalah timer 2. Ini delay 5 detik, kita lihat di sini. Timernya kontak NO dari timer menjadi syarat. Maka ini masuk sebagai kontak di sini, syaratnya. Lalu kita lihat di sini bahwa kontak ini berasal dari relay sebelumnya. Nih. Saat 5 detik sudah terpenuhi, maka K1 akan aktif. K1 akan aktif, kemudian 5 detik terpenuhi, K1 akan aktif untuk menyalakan timer 2 dan lampu 1 on. Kita lihat timer 2. Timer 2 dinyalakan oleh K1. Lalu lampu 1 juga dinyalakan oleh K1. Begitu. Dan begitu selanjutnya. Setelah 10 detik terpenuhi, ini T2 ini 10 detik, kemudian akan mengaktifkan K2. Kita lihat di sini juga K1 merupakan kontak dari relay sebelumnya, sehingga nanti akan berurutan menyalanya. Begitu. Untuk yang terakhir, kita tidak perlu menambahkan latchingan, tidak perlu menambahkan latching, sehingga ketika K3 aktif akan memutus semuanya. Saat ini putus, maka semuanya akan memutus relaynya. Begitu. Kita simpan, kita simulasikan. Saat start ditekan, K0 akan aktif, T1 mulai menghitung. Kita lihat di sini akan mulai K1 aktif, timer aktif, lampu sudah menyala. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat sini. T2 akan menyala. Setelah itu akan menghitung 3, akan mereset semuanya. Kita ulangi lagi. Start ditekan, K0 aktif, timer 1 aktif. Di sini akan mulai aktif. Di sini sudah aktif, menghitung 10 detik. 5, lihat yang di sini, maka kontak di sini akan close, K2 akan aktif. K2 aktif, menyalakan lampu 2, 3 detik, kemudian mereset semuanya. Begitu penjelasan mengenai diagram sekuensial dan contohnya. Soal yang pertama adalah buatlah gambar diagram skematik untuk rangkaian kontrol dan rangkaian daya untuk menjalankan gate sistem 1 dengan 2 tombol geser kanan dan geser kiri. Ketika tombol geser kanan ditekan kemudian dilepas, maka pintu gerbang akan bergeser ke kanan dan berhenti secara otomatis setelah mencapai limit switch kanan. Ketika tombol geser kiri ditekan kemudian dilepas, maka pintu gerbang atau gate bergeser ke kiri dan berhenti secara otomatis ketika telah menyentuh limit switch kiri. Ini tombol geser kanan. Ini adalah limit switch kiri. Sedangkan ini adalah limit switch kanan. Ini adalah tombol geser kiri. Mari kita simulasikan. Ketika tombol geser kanan ditekan, maka gerbang akan bergeser ke kanan. Akan bergeser ke kanan dan berhenti secara otomatis. Ketika saya tekan lagi, tidak akan ada hasilnya, tidak akan ada pergerakan dari motor. Tapi ketika tombol geser
kiri saya tekan, maka motor akan berputar dan pintu gerbang akan bergeser ke kiri. Ketika ini saya tekan lagi, tidak akan terjadi apapun. Itu adalah soal yang pertama. Soal yang kedua adalah buatlah gambar diagram skematik rangkaian kontrol dan rangkaian daya untuk menjalankan gate system 2. Ini adalah gate system 2 dengan sebuah tombol, yaitu tombol buka. Ketika tombol buka ditekan kemudian dilepas, maka pintu gerbang atau gate akan membuka hingga maksimum. Di sini maksimum, ini minimum. Membuka hingga maksimum dan berhenti selama 5 detik, setelah itu menutup kembali secara otomatis. Oke, kita jalankan. Ketika hanya ada satu tombol, yaitu tombol start, pintu gerbang akan bergeser ke atas, menghitung 5 detik, 3, 2, 1, akan berputar ke sini. Ketika ditekan lagi, akan melakukan proses yang berupa 5, 4, 3, 2, 1, kembali lagi ke bawah. Begitu juga seterusnya. Demikian tugas-tugasnya. Untuk cara import atau menggunakan komponen gate system 1 dan gate system 2 akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.